风，说，就为地球和白兰星各留一栋。罗峰先生，你理解。毕竟金属能增加精。每个人强大，才有这个可能。不如把他们留下。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya, amin guys. Untuk melanjutkan Tonghua, dari Swallow Star Season terbarunya atau Season 4, kita akan memulai dari episode 96. Jadi kilas balik untuk part sebelumnya, Lo Feng akhirnya mempunyai rencana untuk memperkuat bumi. Dia pun langsung berpisah dengan kosan Wedi dan menjual senjata tersayangnya dengan harga 18 miliar. Yang pertama yang dibelinya yaitu kristal yang dapat meningkatkan kekuatan dengan begitu instan. Dan ini juga untuk Hong dan Lesen ya, dengan seharga 274 juta koin Black Dragon. Setelah itu juga dia pun langsung menemui penjual para budak yang berasal dari klan Heimeng. Dia langsung mengambil tingkat 5 dengan total 3 budak. Setelah itu juga memilih 3 level bintang tingkat 7 dan selanjutnya ada level bintang tingkat 1 5 orang. Bahkan sampai master spiritual level planet dengan tingkat ke-9 1000 orang. Hal tersebut juga membuat dia langsung terkejut dan Lo Feng akhirnya mempunyai 1016 pengikut. Tak sampai di situ juga, dia membeli salah satu gudang transaksi di planet Pailan. Dia disambut dengan Bart 1 dan Bart 2 sebagai pengelola di sana yang akan menjadi bagian dari Lo Feng ya, atau menjadi bawahannya lah ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Hui. Sedangkan untuk Kapten Pulau atau dari keluarga Nolan sendiri, mereka sudah mempersiapkan semuanya dari informasi planet kehidupan. Dan untuk Lo Feng sendiri, dia bernegosiasi untuk mendapatkan salah satu gudang transaksi. Bart 1 menjelaskan semua keunggulan dari gudang transaksi tersebut ya, yang bisa menyimpan banyak sekali barang di sana. Dan pastinya penjagaan bangunannya sangatlah kokoh. Bahkan juga markas ini jika dibeli akan mendapatkan secara permanen. Jadi tidak perlu lagi untuk membeli apapun. Intinya seperti membeli rumah tetapi nggak perlu bayar pajak tahunan ya. Lalu Lo Feng juga tertarik untuk ini semua. Dia pun langsung membeli hak milik permanen gudang dan juga 2 unit benteng bertingkat 9. Seperti villa, rumah bangsawan semuanya terdapat di sana dengan senilai 2,72 juta koin Heilong, di mana mereka itu sudah senilai 2 miliar koin Yinlan. Dan bagi mereka ini adalah harga tertinggi dari semua harga yang mereka perjualbelikan ya. Gila, murah amat mata uangnya. Udah kayak dolar ya di mata rupiah. Mereka pun sangatlah senang karena bertemu dengan pelanggan yang sangat kaya dan tidak neko-neko. Setelah itu juga, Lo Feng masih ingin berada di sini. Dia ingin membeli beberapa barang untuk keperluan di markasnya. Dia ingin membeli beberapa logam dan juga cahaya ungu ya. Babata memperbolehkannya untuk membeli logam, tetapi sepertinya untuk membeli cairan cahaya ungu itu hanya efektif untuk manusia biasa dan tidak akan berfungsi untuk tubuhnya karena dia adalah saat ini bukanlah manusia guys. Alasan Lo Feng membeli cairan cahaya ungu memang bukan untuknya, tetapi untuk semua kesatria tingkat tinggi di bumi. Bau-bau semua umat manusia bakalan bisa berkultivasi ya. Dan benar saja dia ingin membuat 10 miliar penduduk bumi menjadi kesatria. Dan dia akan membeli 100.000 ton cairan cahaya ungu. Jadi dia mempunyai harapan semua umat manusia menjadi kesatria ya, dan bisa melindungi bumi ini. Walaupun nantinya ada pro dan kontra juga. Yang gila kekuatan malah menjadi-jadi, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Lo Feng karena dia pasti bisa mengatasinya. Dan benar saja dia membeli 10.000 ton dan langsung dimasukkan ke dalam gudangnya.
Udah 1000 budak, kali ini 10.000 ton. Buset dah. Lalu saatnya membawa barang tersebut ke bumi. Baru aja ingin kembali, mereka mendapatkan peringatan berbahaya. Kalau beberapa hari ini, Babata telah meretas pendeteksi alam semesta planet Pailan dengan tujuan untuk mempermudah dan menguasai kondisi keamanan planet di sekitarnya ya. Dan kali ini ada peringatan, ada pesawat yang melaju dengan kecepatan tinggi sedang mendekati planet bumi. Wah, apakah saatnya? Sepertinya belum ya. Sedangkan untuk Atuka dan Kapten Pulau, kita sebut saja sebagai Kapten Pu. Dia juga sudah mendekati bumi dan bersorak-sorak bersama para bawahannya. Tetapi dia juga menyuruh pasukannya untuk berhati-hati. Karena planet yang disembunyikan ribuan juta tahun, pasti itu sangatlah misterius. Lalu Atuka juga yang sudah mendapatkan beberapa informasi. Dia pun langsung semua informasi tersebut dari ekonomi, militer, teknologi, semuanya. Yang pastinya siapa orang yang terkuat di sana. Sedangkan untuk Lo Feng, dia pun langsung menyuruh Babata untuk memanggil Hong dan Lesen dengan menggunakan ruang virtualnya. Karena ini adalah masalah yang sangat penting. Setelah bertemu, dia pun langsung menjelaskan dari dia membeli beberapa budak dan juga membeli benteng serta gudang untuk transaksi ya. Yang paling penting adalah mereka yang baru saja selesai dari bencana kiamat malah harus menghadapi makhluk yang akan menyerang alam semesta. Babata juga lebih hebat daripada Atuka ya. Dia pun langsung mendapatkan informasi dari mereka seperti pesawat tingkat C. Namun yang dia takutkan kalau mereka berasal dari peradaban yang kuat. Mungkin jika mereka ke bumi, pasti semuanya tidak akan bisa melawan. Hanya beberapa orang saja yang bisa menandinginya. Babata juga memberitahu walaupun Hu Yuanpo yang menutup alam semesta bumi ini tidak bisa menjamin bumi tidak bisa ditemukan. Pasti suatu saat nanti akan diketahui. Ya contohnya seperti ini ya. Apalagi jika ada orang yang lebih kuat darinya dan bisa menggunakan teknik dari Hu Yuanpo, pasti akan sangat mudah mencari lokasi apapun. Dan mereka juga sudah yakin kalau sosok satu ini sudah pasti mentargetkan keberadaan bumi. Hong juga tidak yakin kalau motif mereka ke bumi untuk menyerang atau silaturahmi ya. Namun Babata memberitahu kalau peradaban di luar angkasa itu memiliki jaringan terdepan. Jika mereka memang memiliki niat baik, pasti akan mengirimkan pesan terlebih dahulu agar mereka semuanya mengetahui. Tetapi fakta yang ada, mereka sama sekali belum mengirimkan pesan apapun kepada bumi. Ada benarnya guys, tamu yang baik akan selalu memberitahu lebih dulu tuan rumahnya untuk berkunjung ya. Lo Feng juga menjadi begitu panik dan menanyakan membutuhkan beberapa waktu agar pesawat tersebut bisa menuju ke bumi. Babata menjawab mereka hanya punya waktu 15 jam saja. Babata menyuruh untuk bergerak dengan cepat karena masih ada kesempatan untuk mendahului mereka tiba di bumi ya. Dengan cepat Lo Feng pun langsung mengiyakan hal tersebut dan juga menyuruh Hong serta Lesen bergegas membuat pertahanan. Waduh, mau buat penyambutan ya. Setelah itu juga Lo Feng menggunakan kekuatan super cahaya dan mereka bertiga yang masih berada di virtual mengumpulkan 5 negara besar. Dan inilah yang membuat mereka merindu ya. Di tempat para dewa perang berkumpul biasanya untuk berdiskusi. Dan ini tempatnya sudah benar-benar sangat sepi ya. Tersisa mereka bertiga guys. Lo Feng juga memberitahu kalau beberapa hari ini dia sudah mempelajari tata surya ya. Dia memberitahu semua jenis-jenis peradaban. Namun ada sesuatu yang mengancam mereka. Untuk jelasnya,
Lo Feng menganggap itu adalah musuh mereka. Maka bereskan ancaman tersebut terlebih dahulu, maka Lo Feng akan membuat seisi bumi menjadi lebih kuat dengan memberikan cahaya ungu. Biar semuanya itu menjadi seorang kesatria ya, dengan tujuan agar bisa terbebas dari ancaman ke depannya. Setelah melihat pesawat musuhnya, mereka sudah menganggap kalau ini adalah musuh terkuat mereka, karena pasti rananya berada di atas level bintang, sehingga menjadi sebuah keputusasaan bagi mereka lagi ya. Karena mereka sepertinya akan mengulangi seperti kejadian sebelumnya. Tetapi kali ini sepertinya akan sangat berbahaya, karena mereka sepertinya akan dijadikan sebagai jual beli ya, atau ternak kehidupan. Lo Feng juga membenarkan hal tersebut. Dia yang sudah melihat para budak di luar sana langsung belak-belakan ya. Dia tidak mau menjadi seperti mereka, jadi satu-satunya pilihan mereka yaitu melawan mereka sampai mati. Betul sekali, mati terhormat atau menyerah sebagai budak. Mereka juga setuju akan berjuang sekuat mungkin dan mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertaruhan ini semua. Sedangkan untuk Atuka sudah mendapatkan semua informasi dari bumi. Kalau ekspektasi dari pulau yang begitu tinggi, di sana ada orang terkuat, ternyata tidak ada apa-apanya. Bahkan hanya sebatas semut di mata mereka. Namun mereka tertarik dengan banyak sekali barang berharga di bumi, seperti kristal muya, armor dewa hitam, dan masih banyak lainnya ya. Mereka bingung mengapa bumi bisa mempunyai harta sebanyak itu, tetapi kekuatan militernya sangatlah lemah. Atuka juga terlihat sebagai sosok yang begitu angkuh daripada Babata ya. Nggak suka nih. Bisa-bisa di roasting kali ya kalau ketemu Babata. Dan baru-baru ini, mereka juga baru selesai menghadapi monster tanduk emas. Pulau juga sungguh kecewa, padahal kalau menangkapnya lebih berharga dari 10 planet ini. Dia menganggap kalau penduduk bumi ini sungguhlah bodoh. Dan untuk tetap orang terkuat di bumi, langsung membuat dia tercengang. Dari 7 miliar penduduk, mereka terdiri dari level murid 1 juta. Dan 100 orang level planet, level bintang adalah 0. Lah, hal itu membuat seisi bumi ditertawakan oleh mereka. Waduh, karena bagi mereka, kekuatan bumi benar-benar sangatlah lemah. Itu ada benarnya guys. Berarti data Hong dan Lei Shen serta Lo Feng masih belum diketahui sama sekali ya. Kayaknya informasi mereka bertiga ini disimpan oleh Babata selaku mereka ini adalah murid dari Huan Po ya. Bermain pintar-pintaran ya, hacker nih hacker. Lalu utusan dari klan mereka yaitu Patriark Tua langsung menemuinya untuk membicarakan invasi ini semua. Kembali kepada Lo Feng, dia akan membuat helm virtual dalam jumlah begitu banyak agar mereka semua bisa menemukan informasi alam semesta dan membagikannya secara tepat waktu ya. Buset, ini mah namanya kerjasama guys. Dan untuk cairan cahaya ungu, dia akan memberikan 7.000 ton terlebih dahulu. Dia akan memberikan tugas ini kepada setiap pemimpin negara agar pembagiannya secara merata. Dan semua yang diberikan oleh Lo Feng itu bukan rencana untuk sekarang, namun rencana untuk masa depan agar menghadapi ancaman yang akan datang ya. Karena dia takut kepada orang terkuat yang bisa menghancurkan satu planet nanti, bukan kepada pulau yang ecek-ecek di mata Lo Feng ya. Dan untuk mengatasi ancaman ini, mereka bertiga mempunyai rencana yang lebih licik, bukan untuk menyerang sampai mereka kewalahan, tetapi akan mempertahankan mereka untuk mencari lebih banyak informasi, atau sama saja dengan menyandera ya. Kembali kepada pulau yang sedang berbicara dengan Dewa Nolan, dia diberikan pujian karena telah memilih berpetualang
daripada menjadi lebih kuat seperti saudara-saudaranya. Maka dengan petualangan dia yang begitu menghasilkan seperti ini, nanti pulang dia akan memberikan 100 miliar koin Heilong. Lagi-lagi uang guys, uang dan uang ya. Serta juga memberikan kesempatan untuknya menjadi penatua permanen di komite penatua atau menjadi ketua dari penatua yang lain ya. Hal itu membuat semangat pulau menjadi menggebu-gebu. Kembali kepada Babata yang sudah mempersiapkan semua budaknya untuk pergi menuju ke bumi untuk melakukan penyerangan juga ya. Untuk Lo Feng sendiri sudah dekat di planet bumi. Wah, kali ini persiapannya matang guys. Kagak pas melawan monster tanduk emas ya, terbirit-birit mereka. 回车网络系统发达，入侵者不，他们恐怕正在为此沾沾自喜。 Dan tepat di belakang pesawat pulau ada pesawat dari pasukan Lo Feng. Bakalan seru nih guys episode berikutnya. Pertarungan akan terjadi ya, yaitu Lo Feng melawan dengan klan Nolan. Atau hanya perkenalan dahulu ya, kayak adu bacot atau negosiasi terlebih dahulu. Dan di sini Mimin suka nih guys, kalau satu bumi memang bekerja sama dengan satu tujuan. Satu daerah aja bekerja sama itu udah sangat bagus ya. Ini satu bumi sangatlah luar biasa guys. Dan mungkin juga di sini belum terlihat siapa yang tengil-tengil di bumi guys. Karena yang gila kekuasaan semuanya itu sudahlah hilang ya. Dan belum muncul ke permukaan. Nanti juga bakal terlihat kok siapa yang serakah, tengil, sombong, semuanya udah bakal kelihatan. Jadi spoiler untuk part berikutnya, kalau mereka sudah sampai ke bumi dan siap untuk mengacak-acak, bukan bernegosiasi terlebih dahulu terhadap Lo Feng, tetapi mereka langsung menyerang. Yang membuat Lo Feng marah besar dan memperlihatkan kemampuan monster tanduk emasnya. Dan ini adalah pertama dia dengan tubuh klonnya dengan menggunakan kekuatan monster tanduk emas ya. Dan juga kita akan melihat Babata merosting Atuka. Wah, beneran aja di roasting. Sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah menjadi pendengar baik untuk beberapa menit ini.